Jadi kita tidak bisa pilih keluarga mana yang kita dilahirkan. Dan itu given. Ketika given berarti pasti ada rencana Tuhan di balik itu. Selalu ada jalan keluar. Meskipun beberapa kali saya harus puasa karena tidak punya uang, tidak bisa makan. Kerjakan saja apa yang ditemukan tangan dan kaki. Sebaik mungkin. Jangan mengeluh dan nikmati saja. Halo Pak Sun, apa kabar Pak? Kabar baik, luar biasa, terima kasih. Mantap sekali nih Pak Sun, rekan-rekan. Ya Pak Sun ini salah seorang leaders yang luar biasa, trainer, Terima kasih. dosen, pemimpin perusahaan juga, konsultan, artis juga karena tampil di TV ya Pak. Terima kasih. Oke. Kenapa memilih leadership Pak Sun? Saya terinspirasi dengan pernyataan John C. Maxwell. John C. Maxwell katakan, the true measure of leadership is influence. Nothing more, nothing less. Itu yang pertama. Oke, jadi kalau kita bicara kepemimpinan, bicara pengaruh. Nah, tetapi sebelum bicara masalah ini, saya lebih terinspirasi dengan satu pernyataan yang lain dari John. John katakan, everything rises and falls on leadership. Everything. Saya berpikir kalau sudah everything, berarti ini nih, bagian ini harus saya kembangkan supaya saya bisa menolong orang. Gitu, Pak Puspa. Artinya kalau dari beberapa ini satu prioritas penting ya, yang kalau disentuh bisa dampaknya besar sekali ya Pak ya? Betul, kalau menurut saya, people itu adalah the fundamental asset in every community. Baik di dalam keluarga yang paling kecil, di dalam persahabatan kita dengan orang-orang terdekat kita, kemudian dengan perusahaan yang lebih besar, atau yang di dalam perusahaan ada tim, bahkan di dalam publik. Jadi kalau orang punya kesenjangan kepemimpinan, biasanya bermasalah besar, dan masalah-masalah akan lahir dan bermunculan di mana-mana, karena leadership is the key. Ya. Jadi itu sangat penting sehingga Pak Sun fokus ke sana ya Pak ya? Ya, saya fokus di sana dan saya berharap dengan beberapa inspirasi yang saya berikan, saya bisa memberikan dampak positif dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan itu bisa diterapkan, dan pasti bisa diterapkan asal disiplin dan mau lakukan, dan take a small step, take a first step to be a leader. Bukan hanya berpikir untuk menjadi seorang pemimpin, tapi menjadi pemimpin. Become a leader. Ketika kita sudah jadi leader, maka kita akan terus bisa mengasah kapasitas kita, dan hidup kita itu punya dampak yang positif bagi kehidupan. Mengapa tidak? Bukankah itu menjadi mimpi semua orang? Dan siapapun bisa menjadi pemimpin dari posisi apapun, bahkan mereka yang tidak memegang posisi. Karena kepemimpinan itu tidak sama dengan jabatan. Kepemimpinan bicara tentang influence, bicara pengaruh. Setiap orang punya pengaruh karena setiap orang memengaruhi seseorang. Oleh sebab itu, maka setiap orang privilege-nya adalah menjadi seorang pemimpin. Kalau dia menolak ini, sebenarnya dia menolak dirinya menjadi insan. Karena setiap orang berdampak kepada orang lain. Nah, dampaknya positif atau negatif. Betul. Jadi setiap orang pasti berdampak, tinggal positif atau negatif itu pilihan dia berarti ya? Yes, that's why leadership, to be a leader is a choice. Ada satu buku yang sangat bagus ditulis oleh Jim Collins dan Hansen. Dia judulnya adalah Great by Choice. Great by Choice. Saya pikir yang great yang dia maksud adalah to be a great leader, to be a great company, to be a great team. Dan itu adalah pilihan. Saya sangat sepakat bahwa itu memang kita memutuskan memilih itu, dan kita memilih jalur itu. Oke. Ya, jadi setiap orang bisa memilih ya. Kalau buat Pak Sun ya Pak, sukses itu definisinya apa Pak saat ini? Pertama saya bicara tentang, kalau bicara sukses itu tidak berhenti di kata suksesnya.
seringkali kita sangat tergiur dengan kata sukses, dan sukses itu akhirnya kita terkonsentrasi kepada ego. Jadi kita bicara sukses itu all about me, all about us. Dan kalau kita bicara sukses, itu ada satu dimensi yang jauh lebih lebar dari itu, yaitu bagaimana kita berdampak di dalam kehidupan orang. Jadi saya biasanya kalau bicara definisi tentang sukses itu saya definisikan jauh daripada itu. Saya ingin lebih konsentrasi state dalam konteks significant. Kalau bicara signifikan itu artinya bukan hanya sukses untuk pribadi, tetapi juga berdampak positif dan bagi kehidupan orang lain. Bahkan kita bisa menolong potensial yang ada di orang lain itu bisa terungkap, tersingkap menjadi karya. Nah, jadi kata sukses, saya sangat setuju dengan pernyataan John. John keluarkan 3 kalimat tentang sukses. Kalimat pertama, John katakan, knowing your purpose in life. Jadi itu yang pertama, bicara life calling. Life calling. Pertanyaannya adalah, apakah setiap pribadi kita sudah memahami life calling kita? Dan life calling itu tidak pernah dari manusia. Life calling itu selalu konfirmasi dengan Sang Khalik. Karena kita sudah diciptakan di dalam rancangan Sang Khalik. Dan rancangan Sang Khalik ini tidak pernah keliru. Rancangan kita bisa keliru, rancangan Khalik tidak. Itu sebab kita harus betul-betul mencari tahu tentang rancangan itu. Sehingga kita bisa menemukan voice kita. Ketika kita menemukan voice kita, maka kita akan sangat bergairah menjalankan voice kita itu di dalam seluruh kehidupan kita. Jadi itu yang pertama, bicara tentang mission of life. The reasons of our existence. Itu yang pertama, tentang knowing your purpose in life. Itu kalimat pertama yang dinyatakan oleh John. Apakah sudah selesai? Belum. John katakan yang kedua. Yang disebut yang kedua adalah dia bicara tentang reaching your maximum potential. Setiap insan, siapapun kita, diberikan potensial, dan potensial itu batasnya langit. Kalau bahasa saya, artinya kalau kita ke langit masih ada langit lagi, begitu ke langit ada langit lagi, jadi nggak pernah selesai itu. Betul. Artinya kita punya potensi yang besar. Bahkan ada banyak saintis mengatakan bahwa Albert Einstein itu hanya menggunakan sekitar 10-15% dari kapasitasnya. Itu artinya ada 85%, 90% yang belum tergarap. Nah, bagaimana dengan kita? Berapa persen yang kita sudah kembangkan? Betul. Saya curiga kita selama ini banyak lupa tentang potensial kita. The giant yang tertidur dan kita tidak pernah membangunkan. Itu sebab mengapa hidup kita banyak sulit, karena kita tidak pernah mengembangkan potensial kita. Yang kedua, bicara masalah reaching your maximum potential. Itu yang kedua, setiap kita punya potensial. Itu artinya kita harus fokus kepada strength zone kita. Oke. Yang ketiga, kalimat ketiga John katakan apa? John katakan showing seed that benefit others. Tebarlah benih-benih yang bermanfaat bagi orang lain. Hal pertama dan kedua untuk personal. Berarti itu bicara konteks sukses. Hal yang ketiga bicara signifikan. Berarti dampak positif bagi orang lain. How? Pertanyaannya, yaitu adding value to others. Adding value to others. Jadi saya sangat suka pengertian John tentang sukses, Pak Pusta, dan sahabat pemimpin dimanapun Anda berada. Dan saya sangat senang dengan istilah-istilah ini, dan itulah menjadi hasrat bagi saya mengapa saya ingin kembangkan banyak orang, siapapun Anda. Iya. Wah, luar biasa. Jadi definisi suksesnya jadi lengkap nih ya, Pak Sun ya. Yes, jadi kita harus bangun pribadi dulu. Sebelum bangun pribadi, berarti kita harus dapat calling dulu dari Khalik. Iya. Itu sebab mengapa manusia itu adalah salah satu makhluk spiritual yang tidak bisa digantikan dengan makhluk yang lain. Karena kita punya Tuhan. Dengan konfirmasi itu, tidak ada orang yang bisa memenuhi panggilan itu kecuali kita. Itu sebab setiap pribadi harus menemukan ini. Saya pada tahun 2005, saya menemukan calling saya. Dan saya simpulkan dalam satu kalimat yang secara sederhana banyak orang bisa pahami. Awakening and equipping people to achieve maximum potential. Nah, ini pergumulan yang cukup lama. Kemudian saya bertemu dengan istri saya tahun 2003. Masa itu masih pacaran. Pada tahun 2005 masih pacaran, dan kami sudah meramukan tentang panggilan kami. Dan kami ramu menjadi sebuah kalimat, yaitu awakening and equipping people to achieve maximum potential. Jadi ini bicara masalah kita sadar
kemudian kita memperlengkapi orang untuk mencapai potensi maksimum. Kemudian 10 tahun kemudian, pada tahun 2015, saya meracik semakin pendek supaya lebih pendek dan lebih gampang diingat. Saya dengan istri saya meracik menjadi shining and inspiring people, shining and inspiring others. Jadi itu tahun 2005. Tahun 2009 saya pribadi mengkerucutkan lagi menjadi enabling leaders. That's why kalau ikut di dalam grup enabling leader itu adalah my calling. Oke. Luar biasa ya. Ternyata itu goals besarnya Pak Sun ya. Yes. Saya pikir itu akan menjadi panggilan setiap pribadi kita kalau kita ingin signifikan dalam kehidupan ini. Dari perjalanan Pak Sun, apakah langsung tiba-tiba jadi trainer atau awalnya bagaimana, Pak? Ya, apakah Pak Sun memang dari dulu dari keluarga yang ngajar gitu, terus punya kemampuan untuk inspiring people atau gimana, Pak? Ya, dari dulunya, Pak Sun. Ya, sebenarnya saya adalah generasi keempat di Indonesia ya. Jadi kakek buyut saya yang pertama kali dari Cina daratan sana. Tetapi saya generasi keempat, ya? Jadi udah tidak ada sisa sama sekali dari Tiongkok sana. Oke? Dan karena keluarga saya tinggal di pinggiran kota Jambi, tetapi masih kota Madia. Jadi keluarga bisnisnya adalah bertani, palawija khususnya, dan berternak. Ternaknya ada ternak babi, ayam, kemudian bebek, dan palawijanya yang kita kenal biasa kita makan di pasar, biasa kita bisa belanja seperti timun, soraung atau bahasanya kemangi ya, kemudian gambas, kemudian pare atau paria, cabe, sawi manis, sawi pahit, terong, buncis, ya begitu-begitu, bayam, kangkung, macam-macam. Jadi keluarga saya adalah keluarga petani kecil, bermula dari menyewa lahan. Lahan itu kira-kira 6 meter kurang dari 1 hektar. Itu lahan yang kami sewa bertahun-tahun, dari tahun 73 sampai tahun 89 kalau tidak salah. Itu kami sewa. Tahun 89 baru kebeli, itu pun kebeli hanya 1 petak kecil sekitar 3.600 meter persegi. Nah itu dari jerih lelah kami satu keluarga sekaligus sebagai kuli dari keluarga kami, karena banyak anak banyak rezeki, itu benar di keluarga saya, karena semua turun ke ladang dan semua menyangkul, dan saya menyangkul. Termasuk Pak Sun juga ya? Saya menyangkul sekitar 13 tahun. Was, luar biasa ini. Iya. Nyangkul dengan cangkul yang biasa itu, tapi kalau di Jambi kami biasa pakai cangkul yang panjang supaya kita tidak nunduk. Kita nyangkul bisa sembari berdiri. Begitu. Berarti memang Pak Sun dari kecil sudah dipaksa, bukan dipaksa, tapi oleh situasi ya, jadi terbiasa bekerja keras ya Pak ya? Kalau boleh dikatakan demikian. Kalau bagi saya adalah bagian dari anggota keluarga. Untuk bisa tidur dan makan 3 kali di keluarga itu tanggung jawab yang harus dikerjakan. Kecuali mau tinggalkan rumah, berarti you harus cari pekerjaan sendiri, cari makan sendiri. Tetapi dalam konteks ini karena kita ingin menjadi bagian anggota keluarga, harus melebur menjadi tugas tanggung jawab masing-masing. Jadi menurut saya ada beberapa orang merasa bahwa ini kayaknya pemerahan ya di dalam keluarga. Kalau bagi saya tidak, ini adalah kita bertanggung jawab sebagai anggota keluarga. That's why kami masing-masing bisa mengambil tanggung jawab kami masing-masing, dan di antara kami semua adalah pekerja keras, dan saya punya satu filosofi yang diajarkan oleh papa saya, yaitu apabila Anda cukup rajin, Anda tidak akan miskin. Kalau dia cukup rajin, bangun cukup pagi dan kerja cukup keras, belum perlu cerdas deh ya, keras saja dan melakukan itu yang menjadi kekuatan dia, menurut saya dia akan menonjol kok di dalam kehidupan ini.
Nah, apalagi kalau kita plus cerdas, dunia itu milik kita. Menurut saya. Oke Pak, menarik Pak ya. Kemudian gimana ceritanya Pak Sun dari situ kemudian bisa mulai berpindah jadi seperti sekarang Pak? Ya, sebenarnya kalau menurut saya satu hal yang menarik adalah dari kisah saya. Ini kan kalau kita ceritakan ulang, ini kan seru nih kalau diceritakan ulang. Apalagi kalau saya bisa cerita sampai detail-detailnya. Itu kalau lihat tangan saya ini banyak sekali luka karena potong makanan babi, yaitu tombong pisang untuk makanan babi. Itu kalau lagi ngantuk jam 3, jam 4 itu tangan itu bisa jadi sasaran objek. Nah, dan sangat sering saya kena pisau, dan pisaunya sangat tajam karena 15 menit harus diasah, dan beratnya itu 1 kilo, 1,5 kilo itu beratnya, dan itu diayun ribuan kali untuk bisa menghasilkan 3 drum makanan babi. Setiap hari kami godok, dan itu hanya bisa bertahan 2 hari, kemudian hari ketiga harus godok lagi yang baru, dan itu berlangsung sekitar 13 tahun di dalam masa saya yang menolong orang tua dan keluarga saya. Dan banyak petaka dalam kehidupan. Kenapa aku dilahirkan di keluarga yang begitu sederhana, yang tidak banyak memberikan dukungan secara finansial. Loh, kita tidak bisa pilih keluarga mana yang kita dilahirkan. Dan itu given. Ketika given berarti pasti ada rencana Tuhan di balik itu. Sadarkah kita bahwa kita dilahirkan di keluarga itu punya satu panggilan. Dan di masa kecil saya tidak mengerti tentang hal itu. Masa remaja, tetapi yang saya lakukan adalah kerjakan saja apa yang ditemukan tangan dan kaki sebaik mungkin. Jangan mengeluh dan nikmati saja. Kalau bahasa keren saya adalah menari-nari di atas kesulitan. Oke. Nah, orang kesulitan itu seringkali nggak bisa menari, tapi menangis, mengeluh, kemudian menyesali diri dan menyalahkan orang lain atau situasi. Kalau saya tidak, saya terbiasa dengan positive thinking, apapun yang dihadapi dan sebagainya, terima saja, sembari berdoa dan terus berusaha. Dan saya punya keyakinan selalu ada jalan keluar, dan inilah saya sampai usia 46 tahun ini, dan saya sudah menyaksikan anugerah Tuhan yang besar. Kemudian tadi pertanyaan dari Pak Pusta, bagaimana melakukan lompatan? Lompatan pertama adalah setelah saya lulus SMA. Setelah lulus SMA, dari keluarga saya tidak ada satupun yang kuliah. Bahkan beberapa di antara kakak saya yang paling senior, itu mereka tidak sekolah sama sekali. Karena tidak punya waktu untuk sekolah dan tidak punya uang juga untuk sekolah. Jadi kakak pertama laki dan kedua perempuan itu tidak sekolah sama sekali. Jadi tidak pernah mengejak bangku kuliah, bangku sekolah. Kemudian baru mulai sekolah itu adalah kakak saya yang ketiga. Dan sampai kepada kami. Dan bisa dibayangkan, kami yang sekolah itu hampir semua lulus SMA, dan tidak ada satupun yang kuliah. Tetapi saya berpikir masa depan itu kita yang tentukan. Dan pada saat sudah lulus SMA, 1 tahun sebelumnya saya sudah bicara dengan ayah saya kalau saya mau sekolah. Ayah saya bilang, papa tidak bisa bantu. Saya bilang, tidak apa-apa, saya akan usahakan sendiri. Gitu. Dan saya berangkat dari kota Jambi bawa 300.000. Bawa 300.000 dan ingin kuliah. Dan saya ingat sekali waktu pertama kali daftar di Jakarta di perguruan tinggi swasta, harganya 6 juta lebih. Sementara uang saya hanya ada 300.000. Saya diterima, tapi saya tidak. Sebentar, sebelum ke situ tuh ya. Gini, keluarga kita SMA. Tapi Pak Sun memilih untuk kuliah gitu kan. Itu dalam tanda petik apa yang mempengaruhi pikiran Pak Sun waktu itu ya? Maksudnya sumbernya dari mana? Menurut saya, pendidikan itu bisa mengubah nasib orang. Dan saya meyakini kalau saya mau kerja di perusahaan besar, perusahaan yang profesional, saya tidak bisa hanya mengandalkan ijazah SMA. Kemudian yang kedua, kalau saya ingin mendapat pengetahuan yang lebih dalam, lebih prinsipal, lebih mendasar, saya harus berani meloncat ke jenjang perguruan tinggi.
Meskipun sebenarnya nggak ada uang dan saya juga tidak tahu. Dan saya ingat waktu itu saya di gereja dan ada seorang evangelis yang sangat mendorong saya untuk melanjutkan studi. Saya katakan tidak punya uang, dia bilang nanti Tuhan sediakan. You sekarang mempersiapkan diri untuk daftar untuk melamar dulu. Nanti Tuhan akan siapkan. Nggak tahu ya, masa-masa itu iman saya cukup bertumbuh dan saya meyakini bahwa jalur untuk studi itu adalah jalur yang Tuhan izinkan untuk saya lakukan. Meskipun kalau lihat saku tidak ada uang itu. Jadi alasan itu, mau menjadi seorang pemimpin besar pun menurut saya pengetahuannya harus cukup. Tidak hanya cukup dari pengalaman hidup, kecuali kita di dalam menjalani pengalaman hidup kita banyak baca. Sementara saya termasuk orang yang hampir tidak pernah belajar dari SD sampai saya lulus SMA. Karena tidak ada waktu. Wah, oke. Jadi itu yang membuat punya pemikiran untuk melakukan hal yang berbeda ya. Betul. Dan saya outlier dari keluarga saya sebenarnya. Yes, betul. Satunya yang kuliah di masa itu. Yes. Dulu sudah ada keluarga di Jakarta atau bagaimana, Pak Sun? Tidak ada, kosong semua. Yang di Bandung ada 2 tahun sebelum saya datang di Bandung ini. Abang saya tiga orang, kemudian kakak 1 itu kerja di pabrik tekstil. Oke, di Katex ya, di Rancaikek. Tetapi yang kuliah tidak ada. Jadi ketika saya datang ke kota Bandung pun jaraknya cukup jauh, sekitar 25 kilo dari tempat kerja abang saya dan kakak saya. Jadi itu juga jadi catatan. Dan tidak ada masalah sih saya tinggal di tempat yang agak jauh dari kampus supaya murah gitu ya. Kemudian ya puji Tuhan saya dibantu oleh 3 orang kakak saya dan 1 kakak perempuan saya untuk dana pendidikan saya selama 2,5 tahun pertama. Dan saya selalu minta dicicil sekitar 4 kali setiap semester karena tidak bisa bayar langsung. Dan saya tahu kesulitan semua saudara saya menyisihkan uangnya karena gaji mereka itu kecil, hanya 100.000, 150.000, dan harus menyisihkan uang satu semester kira-kira sekitar 600.000 untuk pendidikan saya. Dan mereka keroyokan 4-an menolong saya sampai 2,5 tahun. Dan sisanya saya cari sendiri, saya kerja dan sebagainya supaya saya bisa punya uang tambahan. Maka saya biasa kerja sampai late night, sampai jam 11, jam 12 ketika di sela-sela tidak kuliah dan sebagainya. Itu pun tidak sempat belajar lah. Jadi sebenarnya belajar itu, kuliah itu status asal lulus saja. Oh gitu ya. Berjuang setengah mati saya untuk survive of life. Gitu. Iya. Waktu itu supaya bisa survive, kerja apa Pak Sun? Macam-macam. Saya ambil pakaian, kemeja, kemudian kaos dan sebagainya. Saya jual kembali ke teman-teman kuliah. Kemudian bisa juga ke pabrik, tawarkan di tempat kakak saya bekerja, titip jual. Kemudian saya juga masak kue tiaw, bakmi untuk dititip jualkan di pabrik. Dan saya jual juga di Cibadak, pakai roda, dorong. Ya sampai jam 11 malam begitu. Sempat juga kerja di budidaya anggrek, Hegermana. Jadi nanam anggrek di dalam botol. Dan itu tidak terlalu lama, sekitar 9 bulan. Dan saya kerja dari jam 6 sore sampai jam 11 malam. Jadi supaya bisa dapat makan malam, supaya dapat sedikit uang saku untuk survive. Sebenarnya di tengah-tengah kesulitan yang terjadi, yang penting adalah survive dulu. Jangan mati aja. Pokoknya di tengah-tengah krisis, tengah-tengah kesulitan, itu yang penting hidup. Udah jangan banyak pikir, jangan banyak ngeluh, jalankan bagian kita. Nah, saya tidak terlalu lama lah untuk survive ya. Saya survive itu sekitar 24 tahun. Jadi jalankan saja dan nikmati menari-nari di atas kesulitan. Itu adalah filosofi saya pribadi. Ya, waktu itu apa yang dirasakan Pak Sun, Pak? Situasi capek, tapi ya jalani aja.
jalani apa yang ada di tangan, apa yang ada di kaki, kerjakan. Pengalaman itu bukan guru terbaik. Justru pengalaman yang dievaluasi lah itu adalah guru terbaik. Kalau hari ini kita tidak mengalami kesulitan, berarti kita tidak bertumbuh. Posisi itu akan datang sendiri, reward itu akan datang sendiri ketika kita sudah kerjakan bagian kita. 2,5 tahun terakhir saya harus bayar uang kuliah sendiri karena semua kakak saya menghentikan support saya karena mereka ingin menata rumah tangga dan mereka bersamaan memanggil saya untuk kami tidak bisa tolong lagi. Yang celakanya 4 bersamaan. Nah, itu dia. Gimana tuh waktu itu? Apa yang dirasakan Pak Sun? Pilihannya hanya 2 pilihan, lanjut atau berhenti. Karena memang baru ini setengah perjalanan. Hanya saya meyakini meskipun masa itu di semester 5, IPK saya baru 2,01. Sudah memulai dan Tuhan izinkan saya memulai 2,5 tahun. Saya punya keyakinan Tuhan akan menolong saya untuk mengakhiri perlombaan ini. Banyak orang masuk ke dalam satu race perlombaan itu semangat hanya di depan, bahkan membeli baju baru, sepatu baru, kaos kaki baru dengan semangat membara, kemudian mulai di dalam perlombaan. Tapi dia lupa perlombaan esensinya adalah melewati garis finish. Yes. Finishing well. Masalah jadi juara atau tidak itu urusan kedua. Tetapi finishing well itu yang menjadi fokus kita. Dan tidak banyak orang ketika mengikuti sebuah race maraton yang biasa diadakan di mana-mana, itu pada saat di awal mungkin saja yang ikut ribuan, tapi yang masuk garis finish itu hanya 100-200 orang. Mengapa itu terjadi berguguran? Karena itu masalah komitmen dan disiplin. Karena ketika kita sudah memulai, apakah kita siap mengakhiri? Kalau tidak siap mengakhiri, sebenarnya apa yang kita mulai itu akan jadi sia-sia, nggak ada gunanya, gitu. Masalah jadi juara atau tidak nggak penting. Yang penting kita mengakhiri dengan baik. Nah itu sebab masa di mana ketika kakak saya memanggil saya pribadi, kemudian mengatakan bahwa kami tidak support lagi, you harus cari sendiri atau kalau tidak mungkin perlu Anda pikirkan apa yang harus Anda lakukan. Saya putuskan untuk terus melanjutkan. Itu sebab tadi saya bilang saya jadi penanam, bantu jadi buruh tani anggrek, dan anggrek itu sampai 2,5 tahun, 1,5 tahun baru bisa mulai berbunga. Ada yang sampai 4 tahun baru berbunga. Jadi itu prosesnya panjang di dalam pemeliharaan itu. Dan karena saya punya background jadi petani, jadi saya tidak sulit untuk belajar tentang itu, hanya masalah teknik aja. Dan saya juga jadi jualan di Cibadak, kemudian titip jual juga kue tiaw, bakmi, capcay, nasi goreng ke pabrik di mana kakak saya bekerja, dan mereka membantu saya di dalam memasarkan, dan kami titip jual. Saya pakai sepeda itu dari Ciroyom sampai di Ranca Ekek, bukan Ranca Ekek, saya di daerah ini Melong, dan itu ada pabrik KHTek di sana, dan cukup jauh, tetapi karena naik motor tidak punya motor, naik angkot tidak punya uang, ya paling murah adalah pakai kaki. Nah, pinjam sepeda tetangga, dan tetangga sangat baik meminjamkan, dan saya berhutang budi besar, dan mereka pinjamkan sepeda yang tidak terpakai, saya perbaiki, kemudian saya pakai untuk mengantar-ngantar demikian. Ya survive, kadang-kadang tidak laku, kadang laku, tidak ada masalah. Yang penting kita punya hope. Hope itu menolong kita bahwa pasti ada jalan keluar, dan selalu ada jalan keluar. Meskipun beberapa kali saya harus puasa karena tidak punya uang, tidak bisa makan. Tapi karena saya punya kenalan di kantin, jadi saya bisa minum gratis. Jadi meskipun saya cukup gengsi karena saya termasuk orang yang cukup tinggi hati, mengakui kalau saya kelaparan, jadi saya tidak pernah ngomong. Malamnya susah tidur karena lapar, perut berbunyi sepanjang malam. Tapi besoknya selalu aja ada rezeki baru karena kita terus berusaha. Jadi saya puasa beberapa kali itu, ingat saya, selama masa 2,5 tahun terakhir itu. Luar biasa ya. Di balik puncak gunung esnya ternyata di dalamnya luar biasa.
Orang hanya lihat di titik atasnya yang visible. Betul. Jarang sekali orang mau melihat di bawahnya, yang tersembunyi. Betul. Makanya saya bilang kepemimpinan sebuah proses panjang. Jadi tidak ada yang instan. Kalau orang-orang suka yang instan, itu biasanya nggak tough. Tapi kalau sudah melalui perjalanan berliku-liku, menurut saya orang-orang itu lebih kreatif ketika menghadapi berbagai kesulitan. Apa yang memotivasi Pak Sun untuk terus melangkah, Pak? Ya, saya pertama percaya Tuhan punya panggilan. The mission of life, the calling of life. Jadi kalau setiap kita tidak pernah menemukan voice kita, maka kita bingung kita mau melangkah kemana. Tapi kalau kita sudah menemukan voice kita, maka menurut saya voice itu, the calling, itu akan menolong kita menapaki kehidupan di dalam setiap kesulitan termasuk masa-masa turbulensi. Jadi saya adalah orang yang sangat optimis menjalankan kehidupan ini dan selalu bersuka cita, bersenang-senang, dan saya pikir tidak ada waktu untuk kita berkeluh kesah kalau kita mengerti tentang panggilan itu. Jalankan saja. Di masa-masa tertentu kita terpuruk, kita jatuh, tidak apa-apa. Segera bangkit dan maju satu langkah, meskipun kecil tapi kita mengalami progres. Itu sebab saya meyakini bahwa pertumbuhan itu tidak terjadi dalam konteks mingguan atau bulanan atau tahunan. Pertumbuhan itu akan terjadi moment by moment, day to day, akumulasi weeks to weeks, month to month, years to years. Jadi harus berfokus kepada hari ini. Maka saya selalu meyakini setiap hari itu harus ada masterpiece yang kita hasilkan. Kalau tidak ada masterpiece yang kita hasilkan, sebenarnya hari ini Anda lewati dengan sia-sia. Saya curiga Anda tidak hidup sebenarnya, seperti zombie. Tampaknya hidup tapi sebenarnya tidak. Begitu. Ya. Oke, ya saya jadi tadi sempat terpikir Pak. Jadi ada orang yang ketika dia berjuang, kemudian dia nggak berhasil, dia bilang semua orang sudah punya jatahnya masing-masing, kemudian ini bukan bagian saya gitu kan. Kemudian tidak boleh mendahului apa keinginan Tuhan. Artinya menggunakan itu sebagai excuse, Pak. Kalau menurut Pak Sun bagaimana, Pak? Ya. Di dalam diri kita itu ada satu pabrik yang sangat besar. Dia beroperasi 24 jam. Dan meskipun kita dalam keadaan tidur pun seringkali itu tetap beroperasi, hanya di alam bawah sadar kita. Dan pabrik itu saya bilang sebagai pabrik pembuat alasan. Oke. Dan terlalu banyak orang punya alasan untuk tidak melakukan apa-apa dan menunggu. Kita tidak bisa menunggu. Justru untuk membuktikan bahwa nasib kita seperti itu, kita harus berinisiatif, kita harus ambil tindakan. Masalah tindakan kita salah, nanti kita belajar dari kesalahan itu. John katakan pengalaman itu bukan guru terbaik, justru pengalaman yang dievaluasi lah itu adalah guru terbaik. Kalau kita punya banyak pengalaman, tapi kita tidak pernah belajar dari sana, justru itu bukan jadi guru, itu jadi momok. Karena apa? Kita jadi trauma karena gagal melulu nih. Jadi akhirnya kita tidak berani melangkah. Iya, betul. Kendala yang terbesar adalah sukses juga. Sukses hari kemarin adalah kendala terbesar untuk kita hari ini. Karena kita biasa terlena dalam kisah sukses kita hari kemarin, dan akhirnya hari ini kita tidak melakukan apa-apa. Sukses kita hari ini akan jadi kendala terbesar untuk sukses hari esok. Karena apa? Sukses hari ini akan membuat kita puas dan kita tidak bergerak lagi di hari esok. Jadi apakah itu gagal atau itu sukses, dua-duanya harus jadi pelajaran menurut saya. Itu sebab kalau kita pahami bagian ini, biarkan nasib kita tersingkap dari sepak terjang kita. Maka saya tidak takut dengan palu godam kehidupan. Artinya betul Tuhan menentukan, tapi kita punya power untuk berjuang ya, Pak Sun ya. Ya, maka kita berjuangnya di bidang kekuatan. Itu yang harus paling penting kita pahami. Kita jangan menggarap sisi kelemahan kita. Kenapa saya katakan begitu? Pertama, kalau bagian kelemahan kita kerjain kita nggak suka. Pasti kita nggak punya passion untuk mengerjakan. Karena kita nggak suka. Dan kita tahu kita akan buruk di situ.
Kemudian kalau kita garap di situ, akan dihina orang karena hasilnya juga tidak akan maksimal. Terus yang ketiga, kalaupun berhasil, kita butuh waktu yang sangat lama untuk bisa berhasil karena kita harus latih berulang-ulang. Berbeda kalau kita berkarya di bidang kekuatan kita. Pertama, di bidang kekuatan kita itu adalah apa yang kita sukai. Yang kedua, begitu kita lakukan, kita tidak butuh waktu cukup lama, kita sudah cukup mahir. Karena apa? Itu bidang kekuatan kita. Memang kita bisa sangat gampang belajar sesuatu di bidang kekuatan kita. Nah, yang paling penting adalah Anda punya hari ini, apa yang mau Anda isi. Saya ingat dengan chapter 1 dari John ketika dia menulis satu buku, The 15 Infallible Law of Growth. Dia keluarkan satu statement, do you have a plan for grow today? Nah, today. Artinya kalau kita tidak punya rencana pertumbuhan hari ini, ada banyak orang mengatakan saya bertumbuh karena saya punya kerjaan. No, itu aktivitas, bukan bertumbuh. Oh, saya sebagai suami, saya sebagai istri, sebagai anak, sebagai ayah, dan saya punya peran di tengah-tengah masyarakat. No, itu aktivitas. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda hari ini bertumbuh? Bertumbuh itu artinya apa? Anda melakukan sesuatu yang berbeda dari yang belum pernah Anda lakukan. Jadi saya mendefinisikan tentang pertumbuhan adalah, kalau hari ini kita tidak mengalami kesulitan, berarti kita tidak bertumbuh. Hari ini harus sulit. Kesulitan itulah sebagai tension, tegangan untuk membuktikan bahwa kita stretch. Kalau tidak stretch, berarti kita tidak bertumbuh. Maka kenapa saya berusaha setiap hari itu pasti baca, dan saya selalu posting. Ada satu inspirasi kecil diramu menjadi sebuah kalimat atau satu paragraf kecil untuk menolong para pemimpin di luar sana, dan itu menolong saya supaya saya tetap stretch. Dan membangun hubungan itu harus kita seperti cultivate, seperti kita merawat tanaman yang tadi dalam pengalaman pribadi saya, merawat ternak. Karena ternak itu tidak bisa sembarang kasih makan di usia mereka yang berbeda. Seperti anak babi. Anak babi itu hanya kalau mau bertumbuh dengan baik setiap hari harus dikasih makan antara 3 sampai 4 kali. Jadi tidak bisa seperti babi dewasa hanya dikasih 2 kali makan. Dan itu pagi-pagi sebelum sekolah saya harus kasih makan dulu untuk anak babi supaya mereka bisa bertumbuh dengan baik. Tapi yang sudah dewasa saya tidak kasih makan karena mereka jatah makannya adalah siang dan malam. Jadi setelah saya pulang sekolah saya baru kasih makan. Sehingga polanya harus kita pahami dengan usia pertumbuhan. Demikian juga setiap pribadi kita. Ada bagian-bagian tertentu harus kita sebut nurturing. Ada bagian tertentu kita sudah bisa mulai equipping. Bagian tertentu kita sudah bisa developing. Jadi saya bagi bagaimana mengembangkan orang itu dengan 3 level. Nurturing, merawat, membimbing, kemudian equipping, ini memperlengkapi, dan satu lagi developing, mengembangkan. Jangan langsung kita loncat pada pengembangan, tidak mungkin. Karena ini sifatnya strategis. Kita harus mulai memberikan suapan kecil dan susu. Kalau di sini kita sudah bisa mulai kasih nasi ini, kasih makanan yang lebih keras. Kalau di sini kita sudah bisa memberikan berbagai variasi, bahkan wine juga boleh mulai diberikan. Ya kira-kira gitu, nggak apa-apa. Hidup itu memang demikian. Ya demikian Pak Ustaz. Jadi memang untuk mendapatkan sesuatu harus bayar harga ya Pak ya? Ya, tapi ketika kita mau bayar harga kita harus pilih dengan baik, jangan asal. Karena kalau kita asal, akhirnya sia-sia apa yang kita lakukan. Makanya kita hidup ini tidak perlu melakukan apa yang tidak menjadi kekuatan kita, apa yang bukan menjadi passion kita, apa yang tidak membuat kita terbaik di dunia kita, ya terserah definisi dunianya, oke? Dan tidak memberikan manfaat secara materi. Karena hidup ini dengan adanya materi, maka kita bisa punya pilihan lebih besar untuk menolong orang lain. Tapi jangan hidup untuk materi. Karena kalau kita hidup untuk materi jadi persoalan besar. Percaya dengan saya, kalau kita sudah bertumbuh dan berkembang, memberikan kontribusi besar bagi publik, bagi orang lain, maka materi itu mencari kita. Mereka sendiri yang akan menawarkan diri. Gimana kalau saya bayar gitu? Dan mereka tidak berani sembarangan untuk merating kita. Kalau kita sudah punya kualifikasi. Jadi mereka juga tahu diri untuk membayar kita berapa. Saya ingat di masa-masa saya di tahun 2000-an, itu saya kerja 3 hari hanya dibayar 50.000. Luar biasa ya. Tapi itu masa saya belajar. Jadi
bukan dari sisi yang dibayarnya, tetapi saya punya kesempatan untuk belajar. Dan mereka memberikan saya kesempatan untuk belajar. Yes. Dan itu adalah investasi. Dan saya lakukan itu cukup lama. Dan makanya total itu adalah satu lembaga yang membesarkan saya sebenarnya di dalam memberikan training. Dan dulu saya banyak memberikan training outdoor activity, outbound training. Tetapi saya sekarang outbound training, outdoor saya sangat kurangi. Outbound saya sudah hilangkan. Dan saya mulai masuk ke indoor, menginspirasi orang. Nah, makanya ada banyak kesempatan di mana kita bisa mengasah kekuatan kita, kelebihan kita untuk menjadi sebuah permata yang harganya lebih tinggi. Dan kita harus cari tahu apa itu. Dan jangan lupa juga profesi kita itu juga harus menghasilkan uang. Kalau tidak, berarti kita kerja rodi, kerja bakti seumur hidup. Ya, menurut saya begitu. Supaya hidup kita dengan adanya materi akan menolong kita untuk bisa lebih fleksibel. Begitu. Yes, ini pertanyaan penting Pak Sun. Kalau ada orang yang bertanya, ya bagaimana saya bisa lebih berhasil dalam kehidupan, Pak? Mungkin sebagai mahasiswa, mungkin sebagai pekerja, mungkin sebagai pebisnis, ya. Apakah ada pola-pola tertentu atau seperti apa yang harus saya lakukan? Begini, ada beberapa orang terjebak di dalam pilihan hidup dari orang lain. Misalnya kalau kita masih bersama dengan orang tua, kita tidak terlalu bebas untuk menentukan nasib kita lah dalam pengertian itu. Kadang-kadang orang tua kita meminta kita untuk masuk jurusan tertentu yang kita memang tidak terlalu passionate about this area. Tetapi ketika Anda tidak punya pilihan dan Anda juga tidak berani untuk meninggalkan keluarga Anda harus lakukan semaksimal Anda ketemu dengan mata kuliah yang mungkin menjengkelkan Anda. Kerjakan saja bagian Anda, oke, tetapi sembari juga Anda mulai melihat potensial Anda. Dan saya sangat suka di kampus, di sekolah, itu banyak sekali aktivitas yang kita bisa masuki tanpa banyak kualifikasi yang harus dipenuhi. Contoh, tidak harus hebat luar biasa baru bisa daftar jadi anggota unit tertentu dan sebagainya. Dan kita bisa masuk kapan saja, kita bisa keluar kapan saja. Itu adalah training terbaik. Kita bisa banyak berkarya, mengasah untuk menemukan kekuatan kita. Kalau bagi orang kerja, Anda bekerja, terima saja apa pekerjaan yang diberikan. Jangan banyak protes, kerjakan sebaik mungkin. Bikin atasan kita terkagum-kagum apa yang kita kerjakan. Oh, bikin atasan terkagum-kagum ya? Yes, bikin dia shock karena saking bagusnya kita. Bahkan bila perlu satu hari dia katakan, kayaknya kamu lebih cocok gantiin saya deh daripada saya melakukan ini. Ya, kita berharap satu hari begitu. Tetapi tidak masalah, selama kita bekerja dengan sangat baik, bukan orang lain yang kita bantu. Yang pertama kali orang yang kita bantu adalah diri kita sendiri. Termasuk kita sebagai mahasiswa dan siswa. Kalau kita belajar dengan sangat baik dan sebagainya, bukan orang lain yang kita bantu, orang pertama yang kita bantu adalah diri saya sendiri. Kemudian Pak Pusta mungkin akan lakukan konfirmasi. Kan dulu Bapak IPK-nya jelek. Betul. Iya. Karena saya harus survive di dalam hidup dan saya harus kuliah, itu yang bisa saya capai dan nilai terbaik yang bisa saya persembahkan. Jadi ya, setiap orang excellence-nya itu bisa beda-beda. Excellence-nya itu bisa nilai C, excellence bisa nilai B. Bagi saya yang biasa dapat nilai E, C itu adalah excellence. Oke. Bagi orang yang biasa dapat nilai A, excellence-nya adalah A. Jadi setiap orang berbeda. Tetapi dari waktu yang sangat terbatas, saya harus menghidupi diri saya sendiri. Kemudian saya mengasah juga kekuatan saya di unit-unit kegiatan karena saya menyisihkan waktu saya cukup banyak untuk berorganisasi dan saya tidak pernah menyesali itu. Dan hidup itu kita tidak bisa memiliki semuanya. Waktu kita sangat terbatas dan dengan berbagai keterbatasan kita harus pilih. Meskipun kadang-kadang pilihan kita buruk. Tetapi percayalah dengan saya, kalau kita pilih dan kita kerjakan dengan baik, hasilnya tidak akan kemana-mana. Itu sebab di dalam karir saya sebagai organisatoris di Maranatha sebagai mahasiswa, itu saya sampai puncak leader di semua unit kegiatan yang saya pegang. Jadi saya pegang menjadi komandan kompi, bahkan menjadi wakil komandan batalion membawahi 7 perguruan tinggi. Kemudian itu ketika jadi di resimen mahasiswa. Kemudian di
unit kegiatan. Unit kegiatan untuk yang di persekutuan saya jadi ketua persekutuan. Untuk di unit kegiatan kesenian saya menjadi ketua bidang 2. Dan untuk di senat saya menjadi koordinator bidang. Jadi di satu level di bawah ketua. Tentu saya tidak bisa memegang semuanya karena apa? Saya sudah jadi ketua di bidang tertentu di unit kegiatan yang lain. Jadi di unit kegiatan ini saya tidak boleh jadi ketua lagi. Saya hanya boleh menjadi ketua bidang. It's okay gitu. It's okay. Ya, hidup itu memang kadang-kadang ada kendala tertentu, tidak ada masalah. Pertanyaan saya adalah apa yang membuat orang percaya kepada kita? Berarti kan pekerjaan kita bagus. Kalau pekerjaan kita tidak bagus, tidak mungkin orang percaya kepada kita. Tidak mungkin pemimpin-pemimpin ada di kampus itu percaya kepada kita untuk mengangkat kita sebagai ketua unit atau koordinator atau komandan. Karena kalau kita tidak bagus, mereka tidak percaya. Dan menurut saya, posisi itu akan datang sendiri, reward itu akan datang sendiri ketika kita sudah kerjakan bagian kita. Jangan sejak awal kita sudah ribut mau posisi itu, posisi ini. Sementara kita tidak pernah melakukan apa-apa. Saya selalu meyakini bahwa segala sepak terjang kita itu menjadi track record kita untuk mencapai satu keunggulan di kemudian hari. Dan kualitas itu nggak bisa ditipu-tipu. Dan itu akan terkuak dengan sendirinya. Maka hidup ini kalau mau dilacak semua orang hebat itu pasti semua dari track record. Untuk bisa tampil yang terbaik, apakah ada sesuatu yang harus kita siapkan di luar jam bertandingnya, Pak? Sebenarnya yang paling penting adalah jam bertanding kita kerjakan dengan baik. Kemudian sebelum bertanding kita pikir apa yang harus kita kerjakan setiap hari dan setiap momen. Saya termasuk orang yang tidak terlalu pro kepada jam kerja di luar jam kantor. Misalnya jam kerjanya 8 jam, kemudian lembur tambah lagi 4 jam. Saya pikir kalau hanya untuk memenuhi job desk, kalau job desk dibangun dengan sangat baik, dalam waktu masa kerja harusnya kita bisa bereskan. Kita kerja dengan cukup menonjol dan cukup cepat, bahkan sebelum waktu kerja selesai kita sudah bisa bantu pemimpin kita untuk mengerjakan beberapa pekerjaan yang lain. Jadi yang pertama adalah kerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab yang wajib kita kerjakan dulu. Itu tidak boleh kita lari. Yang pertama, sebagai anak kerjakan bagian kita sebagai anak. Sebagai mahasiswa kerjakan bagian kita sebagai mahasiswa. Nanti saya cerita sedikit Pak Pusta tentang ketika saya studi S2. Nah, kemudian sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pengusaha, kita kerjakan bagian kita. Ada bagian kita yang tidak mungkin kita delegasikan ke orang lain. Tetapi ada bagian kita yang mungkin tidak perlu kita kerjakan, hal-hal remeh, hal-hal yang membutuhkan konsentrasi tinggi tapi bukan menjadi bidang kekuatan kita. Mungkin kita perlu delegasikan ke orang lain, cari orang yang tepat. Sembari kita lakukan monitor. Tetapi apa yang menjadi kewajiban kita tidak boleh ditinggalkan. Karena kita dinilai dari tugas tanggung jawab yang sudah diberikan. Dan ketika kita katakan, yes, saya terima itu, Anda tidak bisa lari. Orang akan menilai Anda dari komitmen Anda dan dari apa yang sudah Anda terima. Dan ketika itu terjadi, kerjakan bagian kita dengan baik. Sehingga John katakan, lead yourself exceptionally well. Pimpinlah diri Anda seunggul mungkin, sebaik-baiknya. Bahkan exceptional itu sebanding dengan excellence. Gitu. Kerjakan bagian kita dengan kualifikasi excellence. Ada waktu tambahan, datang ke bos. Saya sudah selesaikan kerjaan saya. Bos tanya, 3 hari yang lalu saya minta Anda mengerjakan ini, sudah selesai? Sudah di meja Bapak 2 hari yang lalu. Oke. 2 minggu yang lalu saya minta Anda kerjakan, udah 1 minggu lalu sudah ada. Dan Anda tinggal lihat. Dan saya ini bukti ya, saya sudah serahkan pada sekretaris Anda. Begitu lihat, dia begitu lihat. Ternyata saya sudah bikinkan juga sampai summary-nya. Dia bilang, ini yang saya butuhkan. Kamu kerjanya bagus banget. Ya, saya kalau bekerja tidak main-main dan saya berusaha untuk bisa membantu Anda menjadi sukses. Jadi kita bikin sukses besar atasan kita. Sehingga atasan kita nanti pada saat dia mau presentasi pada atasannya langsung, itu tampak bagus banget dia. Sehingga tak bercacat. Kita bantu atasan kita itu supaya tampil sangat bagus. Kita bantu sebaik-baiknya. Bikin dia tidak dipermalukan oleh atasannya. Nanti kalau kreditnya bagaimana? Kalau dia ngaku bahwa itu adalah pekerjaannya. Ya ada apa-apa. Namanya kita kerja dengan orang, nggak bisa mengklaim bahwa itu pekerjaan kita. Tetapi dia tidak bisa pungkiri bahwa itu adalah kerjaan kita, kan? Iya. Dia bisa pungkiri kepada orang lain, tapi tidak bisa memungkiri dirinya sendiri pada Tuhan bahwa itu adalah kerjaan kita.
nanti kalau kita di posisi itu, kita sudah bisa mengerjakan pekerjaan itu, bukan? Jadi jangan takut, betul. jangan takut. Berani kerja lebih daripada yang ditugaskan. Tetapi jangan lupa yang ditugaskan harus selesaikan dulu. Menurut saya, itu yang harus kita lakukan oleh setiap orang, baik karyawan, baik pengusaha, baik mahasiswa, baik bapak ibu yang ada di rumah, kerjakan bagian kita masing-masing. Menurut saya itu adalah poin bagaimana kita menghasilkan masterpiece, moment to moment, day to day. Orang berpikir ini orang pinter baru. Dulu nasaklon, nasib suatu koma, sekarang IP-nya 44 begitu ya. Ya, itu hanya karena saya belajar. Tetap tidak belajar, nggak ada nilai. Dan orang hanya lihat nilai, mengagumi itu, tapi mau tidak, setiap hari belajar sampai jam 3 pagi. Dan saya sangat menderita ketika belajar sampai jam 3 pagi karena harus melawan rasa ngantuk yang luar biasa. Tetapi setiap tugas harus dikerjakan dengan sangat baik karena besok saya tidak mau dipermalukan di depan umum. Maka saya mempersiapkan dengan sangat baik, belajar lebih daripada yang disyaratkan. Jadi kalau dosen minta 4 artikel research. Jadi satu artikel kira-kira 30 halaman, 25 sampai 30 halaman, dan itu 4 artikel berarti 120 halaman. Biasanya saya tambahkan beberapa artikel lagi sebagai artikel pendukung. Jadi saya tidak pernah hanya kerjakan apa yang diberikan oleh dosen. Supaya apa? Ketika saya presentasi di depan, saya ada referensi yang lain. Yang saya tidak hanya menggunakan dari artikel yang saya ditugaskan. Dan itu yang menjadi salah satu keunggulan saya dan butuh waktu lebih lama ketika saya belajar. Saya termasuk orang yang tidak terlalu gampang langsung belajar, langsung masuk. Saya harus agak mengulang-ulang. Dengan keterbatasan bahasa Inggris saya yang parah luar biasa, dengan saya tidak mau berkolaborasi dengan teman-teman untuk mencari translator, dan saya translate sendiri, dan buku kamus saya itu sampai hancur selama 2 tahun di tangan saya karena dibuka berulang-ulang. Karena bahasa Inggris saya parah, saya hanya ngerti or, and, I love you. Dan yang lain saya banyak nggak ngerti, sehingga saya harus berjuang sangat keras dibandingkan kawan-kawan yang sudah terbiasa bahasa Inggris. Dan itu menolong saya juga hari ini saya bisa baca semua tulisan dalam bahasa Inggris yang cukup rumit. Dan saya kadang-kadang mengajar dalam bahasa Inggris juga, Pak Pusta. Wow. Oke. Artinya di balik nilai itu ada kerja keras untuk bisa excellent di bidang kita ya, Pak ya. Tidak ada cara lain, yaitu kita menghidupi apa yang akan menjadi keunggulan kita, dan itu menjadi gaya hidup. Kalau kita tidak mau bayar harga, maka itu akan jadi persoalan, masalah akan bermunculan di kemudian hari. John katakan, pay now and play later. Jangan dibalik. Banyak orang mau main hari ini, nanti dia harus bayar. Kalau saya tidak mau, saya selalu lebih baik saya bayar sekarang, mainnya nanti. Ya, lebih enak endingnya ya. Ya kadang-kadang ending tidak sesuai dengan maunya kita juga, terjadi meleset dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa. Setidaknya kita belajar. Yes. Saya meyakini setiap progres itu akan mendidik kita. Betul. Akan menolong kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Kalaupun kita gagal, bahasa saya bukan gagal, kita menemukan cara yang tidak tepat untuk menyelesaikan satu persoalan. Dan kita tidak mungkin mengulangi dengan cara itu kan, karena kita sudah mengujinya. Yes. Itu sebab Thomas Alva Edison konon menemukan lilin kawat menjadi bohlam itu melakukan percobaan sekitar, nggak ada yang ngomong 10.000 kali, ada yang ngomong 1.000 kali, whatever. Saya nggak begitu pusing dengan angkanya. Ketika ditanya kepada Thomas Alva Edison, apakah Anda tidak menyesali kegagalan begitu banyak, keberhasilan hanya 1 kali? Thomas Alva Edison hanya menjawab, saya tidak pernah gagal. Karena setiap kali percobaan, saya menemukan cara yang tidak tepat untuk memijarkan lilin kawat menjadi lampu pijar. Dan saya tidak akan mengulangi cara itu karena saya rekor dengan baik. Dan saya tidak akan mengulangi. Setiap kali saya melakukan percobaan baru, saya pasti pakai percobaan yang sudah dimodifikasi atau cara baru. That's why Thomas Alva Edison di masa hidupnya, dia mematenkan 1093 paten. Dan ada banyak yang dia tidak patenkan. Dan semua itu pasti dia lakukan kerja keras untuk menghasilkan temuan-temuannya. Mungkin hal-hal yang sederhana, tetapi banyak orang tidak memberikan perhatian. Ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya ya. Saya pikir kalau kita mau
semakin tajam, ya jangan takut kesulitan, jangan takut ada yang kritik kita. Jadikan setiap kritik itu sebagai batu asa untuk kita menanjamkan bilah pisau kita supaya kita lebih efektif menggunakannya. Luar biasa. Saya pikir hidup itu harus berikan manfaat bagi orang lain. Jika tidak, sebenarnya hidup kita itu tidak bermakna. Dan menurut saya panggilan tertinggi kepemimpinan itu adalah mengembangkan pemimpin lain. Jadi harapan saya jangan berpuas diri dengan kita yang sukses, terus berbagi, jangan rasis, hanya berbagi kepada kelompok tertentu, berbagi kepada semua orang, karena ras kita tidak bisa pilih. Betul. Dan kita menerima dari Sang Khalik, given. Oleh sebab itu kita dilahirkan dari ras apapun, kita syukuri dan kesempatan untuk kita berikan manfaat bagi dunia ini. Supaya itu satu hari bisa jadi legacy bagi semua orang, dan mudah-mudahan setelah kita tidak ada, legacy kita bisa tetap terpelihara karena ada manfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa tekan like dan komen di bawah. Dan supaya Anda terus mendapatkan motivasi, inspirasi, dan tips seputar pengembangan diri, pastikan Anda subscribe di channel ini dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dahsyat, luar biasa.